Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Alexander Tolus. Permainan ini terjadi pada 6 Februari 1956. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Alexander Tolus memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan D6. Lalu pion D4, pion kali D4. Dan dimakan kembali dengan kuda. Dilanjut kuda F6 menyerang pion. Dibalas kuda ke C3 melindungi pion. Tolus pion A6 atau Najdrov variasi. Dan Mikhail Tal gajah ke G5 mengancam kuda. Dibalas pion E6 untuk menempatkan gajah ke E7 menjaga kuda. Lalu pion F4, persiapan pion ke E5 mengancam kuda. Dijawab menteri ke B6 atau position pawn, ancaman menteri kepada pion B2. Di sini Tal memainkan menteri ke D2. Mengapa? Karena ini adalah Sisilia variasi pion beracun, yang berarti putih membolehkan menteri memakan pion B2, tapi dengan taruhan menteri itu sendiri. Oke, Tolus memakan pion dengan menteri sekaligus menyerang benteng. Dibalas benteng ke B1 menyerang balik menteri. Menteri mundur ke A3. Nah, inilah salah satu fungsi Najdrov atau pion A6. Pion ini mengontrol petak B5 yang sangat berbahaya untuk kuda. Oke, dilanjut pion ke E5 mengancam kuda. Tentu saja pion kali E5. Dimakan kembali oleh pion. Dan selamat datang di middle game. Bayangin aja deh, 10 gerakan tadi masih gerakan mainline dalam opening. Tidak heran jika Sisilia banyak disebut pembukaan teoritis atau pembukaan berat. Setahu saya, mohon koreksi jika salah ya, Sisilia mempunyai variasi mainline terbanyak. Dan kalau saya tidak salah ingat, Sisilia Naga variasi Stockholm Attack itu kayaknya sampai 15 gerakan loh. Gila nggak tuh? Oke, lanjut lagi ya. Di sini kuda mundur ke D7, dibalas kuda ke E4. Kuda ini melepas penjagaannya kepada pion A2. Tentu saja Alexander Tolus memakan pion dengan menteri, sekaligus mengancam benteng. Gerakan umum adalah benteng ke D1. Tapi Mikhail Tal benteng ke D3 mempertahankan penyerangan file B. Tolus menteri A1 skak, raja ke F2, dan menteri mundur ke A4. Coba kita analisis. Pada posisi seperti ini, langkah terbaik adalah kuda kali E6. Ancaman skakmat kuda ke C7. Pion harus memakan kuda. Kuda D6 skak. Gajah makan kuda. Menteri makan gajah. Dan posisi hitam tentu akan benar-benar hancur. Oke, kembali ke permainan. Tapi Mikhail Tal punya langkah berbeda. Dia memainkan gajah ke B5, mengancam menteri dan mengorbankan gajahnya. Tolus menerima pengorbanan dan memakan gajah dengan pion. Dimakan kembali oleh kuda. Masih pada ide yang sama, ancaman skakmat kuda ke C7. Tolus pion ke F6 menyerang gajah. Mikhail Tal pion kali F6. Dan dimakan kembali dengan pion. Nah, sekarang hitam punya dua ancaman, gajah dan kuda. Dan Mikhail Tal memilih melindungi kuda dengan benteng E1. Coba kita analisis. Mari kita lihat jika pion memakan gajah. Kuda C7 skak. Raja ke D8. Kuda kali E6 skak. Raja ke E8. Dan menteri kali G5. Ancaman kuda ke C7. Posisi hitam tidak cukup baik. Oh ya, petak C7 ini tidak bisa dilindungi juga.
Ambil contoh kuda ke A6, maka tetap saja kuda ke C7 skak. Jika kuda memakan kuda, maka kuda D6 skak mat. Oke, kembali ke permainan. Di sini Toulouse benteng ke A6 membantu menjaga petak D6 yang sangat krusial ini. Dilanjut gajah kali F6 mengancam benteng. Toulouse memakannya dengan kuda dan dimakan kembali dengan kuda skak. Raja ke F7 dan benteng F3 melindungi kuda. Toulouse menteri H4 skak. Raja ke F1. Pertanyaannya adalah, kenapa raja tidak ke G1 melindungi pion? Karena di sini Michael Tal punya dua jebakan. Jebakan yang sederhana adalah jika menteri memakan pion, maka kuda G4 discover skak, skak ster. Dan di sini terlihat kuda dan raja berada dalam satu diagonal. Jika menteri ke C4 skak, raja ke G1. Apabila menteri memakan kuda, maka kuda D5 discover skak. Tidak ada petak yang aman kecuali ke E8 dan kuda C7 skak ster. Oke, kembali ke permainan. Di sini Toulouse pion ke E5 memperkuat penjagaan E6 dengan gajah dan benteng. Dilanjut menteri ke D5 skak. Gajah menutup skak. Kuda ke D7 discover skak. Raja ke G6. Kuda kali E5 skak. Raja ke G7 dan benteng G3 skak. Di sini Toulouse memakan benteng dengan menteri. Kenapa? Karena misal raja ke H6, kuda F7 skak. Gajah makan kuda. Menteri D2 skak. Raja H5. Benteng E5 skak. Menteri menutup. Menteri kali menteri skak mat. Oke, kembali lagi. Setelah menteri kali benteng, dilanjut menteri kali B7 skak. Kuda menutup skak. Barulah pion memakan menteri. Dibalas benteng ke B6 double attack. Menteri ke C7 mempertahankan serangan pada kuda. Dilanjut gajah ke C5. Ya, simpel saja. Kuda makan kuda mengancam gajah. Gajah ke C4 skak. Benteng menutup skak dan di sini Alexander Toulouse menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, jika benteng memakan kuda, maka kuda makan gajah adalah discover skak. Sangat berbahaya. Atau gajah makan benteng, raja kali gajah, benteng E8 skak. Raja hanya perlu ke D3 dan semuanya aman. Tidak ada skak lagi. Benteng tidak mungkin ke E3 skak. Karena raja ke C4 akan melindungi kuda dan menyerang gajah sekaligus. Ya, inilah seni bermain catur dari Michael Tal. Sacrifice for victory. Oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaroChess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.